manfaat buku teks pelajaran. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian buku teks dan unsur-unsur buku teks. Dari pengertian buku teks, menurut pendapat Tarigan, buku teks adalah sebuah buku pelajaran dalam bidang tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005, buku teks adalah sebuah buku acuan yang wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi buku teks itu sangat perlu digunakan dalam pelajaran dan sesuai dengan kurikulum tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur buku teks. Terdapat 4 unsur buku teks. Yang pertama, potensi dasar atau materi pokok. Yang kedua, informasi pendukung. Yang ketiga, latihan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penilaian. Dari yang pertama tentang kompetensi dasar atau materi pokok. Biasanya kompetensi dasar atau materi pokok ini harus menyediakan materi yang sesuai dengan kurikulum dan kesesuaian materi dalam buku juga harus berstandar. Yang kedua, informasi pendukung. Informasi pendukung ini berguna untuk memperkuat materi yang sudah dijabarkan dan supaya peserta didik lebih mudah memahaminya. Yang ketiga ada latihan. Unsur buku teks tidak lepas dari latihan karena sebagai buku pegangan pembelajaran, maka bagian latihan perlu ada. Biasanya dalam buku teks, soal latihan terdiri dari pilihan ganda dan lisan. Dan yang keempat atau yang terakhir tentang penilaian. Jika ada latihan, tentu pasti juga ada penilaian, seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Jika buku teks ini berfungsi sebagai pedoman peserta didik dalam proses pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat buku teks pelajaran, yaitu yang pertama sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik ataupun siswa. Yang kedua yaitu sebagai bahan untuk evaluasi. Yang ketiga, sebagai alat bantu seorang guru dalam melaksanakan hukum. Kemudian, salah satu penentu atau metode ataupun teknik pengajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik. Dan yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan karir atau jabatan. Sedangkan tujuan buku teks pelajaran adalah memudahkan guru dalam menyampaikan sebuah materi. Yang kedua, memiliki kesempatan kepada siswa untuk mengulangi pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan ataupun untuk mempelajari pelajaran yang baru. Yang ketiga yaitu menyediakan materi pembelajaran yang menarik. Selanjutnya yaitu fungsi buku teks untuk guru. Yang pertama, sebagai pedoman untuk mengidentifikasi apa yang harus diajarkan kepada siswa. Yang kedua, mengetahui bagaimana urutan penyajian bahan ajar. Yang ketiga yaitu memperoleh bahan ajar secara mudah. Sedangkan fungsi buku teks untuk seorang siswa atau murid yaitu sebagai sarana untuk mengetahui pelajaran. Yang kedua, alat kontrol untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa jauh siswa dalam memahami sebuah materi tersebut. Kemudian yaitu menarik perhatian
siswa atau peserta didik dengan adanya sebuah gambar di dalam buku teks. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan minat baca terhadap siswa. Saya Preza Dismaduna, NIM 193141073. Di sini saya akan menyampaikan tentang jenis buku teks secara umum. Ketersediaan buku teks berdasarkan kebutuhan setiap sekolah atau perguruan tinggi. Kebutuhan tiap sekolah antar jurusan juga akan berbeda. Misalnya, buku jurusan IPA pasti berbeda dengan buku jurusan IPS. Setidaknya ada 4 dasar pengklasifikasian jenisnya, yaitu 1. Berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi atau terdapat di SD, SMP, SMA. 2. Berdasarkan mata kuliah bidang yang bersangkutan atau terdapat di perguruan tinggi. 3. Berdasarkan penulisan atau mungkin di setiap jenjang pendidikan. 4. Berdasarkan jumlah penulis. Secara umum dibedakan menjadi 4 jenis, yakni 1. Buku sumber, yaitu buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. 2. Buku bacaan, buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain-lain. 3. Buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. 4. Buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan. 2. Jenis buku teks dari segi penulisnya. A. Buku teks tunggal adalah buku yang hanya terdiri atas satu buku saja. B. Buku teks berjilid adalah buku pelajaran untuk satu kelas tertentu atau untuk satu jelang sekolah tertentu. 3. Buku teks berseri adalah buku pelajaran berjilid mencakup beberapa jenjang sekolah, misalnya dari SD, SMP, SMA. Yang kedua, kriteria buku teks yang baik. Untuk membuat pilihan terbaik, guru harus benar-benar mengevaluasi buku potensial. Kriteria tersebut diantaranya: 1. Kriteria penerbit. Penerbit adalah faktor penentu pada saat buku dicetak. Dalam sebuah prosedur, penerbit biasanya terdapat penyunting yang terkadang tidak memiliki kapabilitas mengenai apa yang disunting. 2. Kriteria fisik. Kriteria ukuran seperti kualitas pencetakan, kualitas kertas, berat, dan daya tahan. 3. Kriteria isi. Buku teks harus dipilih untuk memajukan tujuan pendidikan sekolah, sesuai dengan kebutuhan siswa dan berkontribusi terhadap kontinuitas dan integrasi kurikulum. 4. Kriteria instruksi. Sebuah buku yang baik melengkapi instruksi guru seperti panduan instruksional, panduan kegiatan kelas, sop kerja, dan penilaian paket harus dirancang secara hati-hati dan diberikan kepada guru. Selain kriteria di atas, pendapat lain menyebutkan terdapat 7 kriteria dan prinsip yang berlaku dalam penulisan buku teks pelajaran, yaitu: 1. Buku pelajaran haruslah memiliki landasan sudut pandang yang jelas dan mutakhir. 2. Buku pelajaran harus berisi materi yang memadai. 3. Buku pelajaran haruslah berisi materi yang disusun secara sistematis dan bertahap. 4. Penyajiannya mendorong keaktifan peserta didik untuk berpikir dan belajar dengan cara bervariasi, sehingga menantang peserta didik untuk mencari sumber-sumber belajar lain diikuti dengan
sumber rujukan yang lengkap. 5. Penempatan pelajaran dalam keseluruhan buku dilakukan secara tepat. 6. Buku pelajaran haruslah berisi materi yang disajikan dengan metode dan sarana yang mampu menstimulasi siswa untuk tertarik membaca buku. 7. Buku pelajaran haruslah berisi materi yang mendalam sehingga memungkinkan siswa terbantu di dalam memecahkan masalah akademis yang dihadapinya.